Jadi begini juga contohnya. Misalnya ini loh makhluk. Nah, sebetulnya orang-orang mukmin itu salahnya itu mereka meletakkan rohnya di sini, ada yang di sini, tidak di muqabalah. Nah, kenapa ada orang mukasyafah? Karena rohnya itu bener ya atau pas. Sehingga yang qalbul mukmin adalah mir'ah. Hati orang mukmin adalah kaca pengilon, kaca cermin. Itu bisa menangkap yang ada di dalam itu, sehingga terus terjadi mukasyafah. Jadi kalau ada mukasyafah berarti ada muqabalah, ada pancar apa? Itu sudah saya baca di Ihya di beberapa. Nah ini resep. Kenapa saya sekarang baca kitab Sayyid Umar Hafidh supaya ngerti bahwa Rahman maja'ati nusrah ala yati ahadin minhum lidini abada walaqamu fi mawqifin hamidin walakin lamma qabalat arwahuhum ruhahu syarifah suqiyat min tilka ruh walamma suqiyat kanu fi jihadihim wa hum fi muqabalatin ma'a wa kanu fi askarihim wa hum fi muqabalatin ma'a. Di kemenangan Islam itu karena arwahus sahabat itu muqabalah pancer sama rohnya Rasulullah SAW. Nah dengan pancer ini mereka punya iman kayak imannya Nabi, punya tawakal kayak tawakalnya Nabi. Sehingga mereka misalnya yang paling masyhur itu mereka lihat kematian itu biasa saja. Dan ketika ingin menang, lihat kemenangan itu ya hal yang mungkin sekali meskipun secara lahir itu kalah. Jadi misalnya pasukan Badar itu hanya 313 mandiri ribuan pasukan orang kafir. Sahabat itu pede saja menang karena ketika dengan muqabalah dengan rohnya Nabi mereka punya perasaan kayak yaitu bahwa Nasrullah itu qarib, bahwa Allah tidak ada yang bisa mengalahkan. Jadi cara iman itu kuat sekali. Makanya mereka dipuji para sahabat, para tabi'in yang papan atas itu iman yang mereka dibandingkan iman para nabi. Karena ada muqabalah itu. Nanti tak bacakan juga di beberapa tafsir di kitab. Nah ini yang masalah, makanya roh itu sekali gak sambung dengan roh mahfuz. Itu ya terus benar-benar gak sambung, ada khayal. Jadi sebetulnya melihat roh mahfuz itu bagi para wali itu mungkin sekali karena tinggal melepaskan. Contoh paling gampang gini, saya pernah berpikir tentang ini ketika baca Ihya. Sistem tubuh kita itu disiapkan Allah sebelum akal. Jadi kita ini tidak ahli badan meteorologi dan geofisika. Tapi nanti hujan ya, fungsi kita itu mau ungkap. Wong paling bodoh, paling lucu, nabi hujan proses. Itu bukti bahwa ada alam di bawah sadar yang bisa merespon alam lain tanpa ilmu murni perasaan. Jika para wali kalau ini mau musim adab itu rohnya kerasa. Ada musim rahmat kita. Nah di sini Allah itu ada butuh munculkan rahmat bagi yang muta'arid. Muta'arid itu yang menyiapkan diri untuk mendapat. Namanya di sini innali rabbikum fi ayyami jarikum nafahatin ala fatatarudu di nafahatin. Jadi Allah itu menurunkan nafahat. Tinggal yang penting posisi kamu itu di kawasan jatuhnya ini, jangan di yang lain. Makanya disebut ta'arud itu dia memposisikan di koordinat yang tepat di sinyal. Makanya Allah ngendikan ini dikali Nabi innali rabbikum fi ayyami jahrikum nafahatin ala fatatarudu di nafahat itu apa? Ya dengan mengepaskan tadi. Makanya butuh kita ini pas. Nah pas itu dimulai dari mana? Tadi mir'atul mu'min. Misalnya begini, Allah itu faktanya akbar min kulli syai'. Allahu akbar. Jadi hati kita benar-benar itu bagian dari persesuaian nafas. Wala mastaddal halu alim fi ghazwatil yamamah ja'alu syi'arahum wa muhammada wa muhammada wa kana siwaruhum wa kibaruhum yatamassalu wa huwa fil jihad aw fil qiyam bil ghazwa sayyidul wujud
walikohu wasyauku ilah fakanat al-muqabalat daimati fabiha qatalahumul haqqu ta'ala bimawah. Jadi misalnya orang mau meninggal atau mau jihad atau mau apa, syiar mereka itu bilang wa Muhammad wa Muhammad, akhirnya menjadi ringan semua apa yang dialami. Yang paling masyhur yaitu Abu Hurairah Hilal ketika keluarganya menangis karena beliau mau meninggal. Dia menghentikan, saya ini senang sekali karena mau meninggal. Kenapa? Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Saya ini senang sekali karena besok ketemu Muhammad dan teman-teman. Jadi yang mungkin ada muqabalatul ruh. Nah, masalah kita ini tidak pernah mudah. Jadi bilang Allahu Akbar tapi nggak lebih bilang Allahul Mu'in ni'mal mawla wa ni'man nasir. Lalu orang pendiri itu mau diane rawani. Jadi gaya-gaya nantok. Ini yang mulai dilupakan. Sebenarnya dekat dengan Allah itu mudah sekali karena tinggal muqabalah. Saya itu merasakan di beberapa hal yang nyata. Saya kemarin kan hormat Habib Jafar. Adalah ketemu orang-orang yang bersaksi di antaranya itu sering dijauhi sama Habib Jafar. Dia nak ngaji ya berbaik. Banyak keluarga situ hormat karena dia punya acara besar termasuk sama saya itu terakhir termasuk karena beliau saya itu di Kalimantan. Sebelum itu minta ngaji sama saya. Hanya satu rutin saya satu majelis dengan beliau. Itu ya saya sempat punya sama adik. Jakarta jadi wali bekerja ada para pengiran kebakti aku bilang mereka mengulang dia. Itu sudah serangkaian. Aku mau baca dari judul itu. Nah ini contoh muqabalah tuh. Wali-wali kayak Habib Jafar atau kayak Muhammad. Tak bilang kayak karena jumlahnya punya besar banyak. Itu cara berpikir. Kalau tidak ada lagi amrun khariqun lil adat, dikira Allah itu kuasanya monoton, tidak bisa khariqun lil adat. Kalau kelamaan Allah itu kekuasaannya jadi monoton, tidak bisa menabrak adat khariqun lil adat, maka dikira tidak ala kulli syai'in. Misalnya begini, saya beri contoh. Memang harus latihan dari hal ini. Syaratnya jadi wali, tauhidnya harus lulus. Wiridan sunyi, kalau tauhidnya nggak lulus, nggak jadi wali. Jadi wali itu tauhidnya harus benar-benar. Misalnya begini. Kata kitab Al-Husunul Hamidiyah juga di kitab Ummul Barawi. Kebodohan manusia itu karena sering melihat adat. Suwe-suwe goblok. Selain sedulurnya harus goblok ya. Maksudnya tambah goblok. Sehingga manusia akan mengatakan kalau telur jadi ayam itu biasa. Mungkin pelungsu yang biji kecil nanti jadi pohon besar juga mungkin biasa. Pertanyaannya adalah kata Husnul Hamidiyah, ketika itu biasa apa manusia ikut berkontribusi? Kan enggak juga. Ketika telur jadi ayam apa manusia ikut menciptakan? Kan enggak juga. Pelungsu jadi pohon besar apa manusia ikut menciptakan? Kan enggak juga. Tapi mereka bilang itu mungkin. Tapi kalau dibilang dari batu besar ini akan terlahir seekor unta, mereka bilang enggak mungkin. Oh enggak mungkin batu bisa keluar unta. Pertanyaannya, lah yang mungkin dari mana? Ya kalau dari perut unta. Pertanyaannya ketika keluar dari perut unta itu manusia juga gak ikut kontribusi. Murni kudratullah. Lah kalau sama-sama kudratullah bedanya apa perut unta sama batu? Nah syaratnya jadi wali itu gak tahu bedanya perut unta sama batu. Sama-sama bagi Allah yasir. Makanya kalau sampean belum tahu, masih tahu bedanya batu dan perut unta itu gak sih jadi wali. Jadi wali itu nggak tahu bedanya antara batu dan perut unta. Nah, akhirnya apa? Ketika kita walinya jalur fikih, misalnya kita awalnya cara berpikir kita yang masih ngaji fikih tapi wali
Itu cara berpikir gitu. Ketika onta dari perut induknya itu kita bilang mungkin, toh dalam kemungkinan itu kita tidak terlibat sama sekali. Hanya kita ada siapa-siapa. Akhirnya kita bilang apa? Itu bikudrotillah. Nah, sudah ketemu rumusnya kalau sama-sama bikudrotillah nggak ada bedanya indukan unta dengan batu. Nah, di sini Allah menunjukkan mukjizatnya ketika mengeluarkan unta dari batu. Ketika zaman Nabi Soleh. Nah, kita meskipun tidak sekeramat Nabi Soleh atau tidak sepunya mukjizat seperti Nabi Soleh, kita tahu logikanya. Ketika hukum adat itu terjadi, hakikatnya kita tidak terlibat. Ya kalau sama-sama nggak terlibat, kita di dunia ini sebenarnya hanya bersaksi betapa Allah itu luar biasa. Dari bumbu jadi asam besar, dari telur menjadi ayam. Ya, kalau hanya bersaksi, harusnya kita juga bersaksi ala kulli syai'in qadir, masuk bisa mengeluarkan unta dari batu. Di sini pentingnya mukjizat supaya orang kalau lama sekali monoton semua unta dari indukan, dikira Allah tidak mampu yang spektakuler. Wali-wali yang jenis thariqatul adat maksudnya itu ingin mengkampanyekan bahwa itu mungkin. Ini jenis yang maksudnya. Nah, kita sebagai orang ilmu memberi alasan. Jadi sebenarnya ketika ada hukum adat, kita pun tidak terlibat. Jadi misalnya kuku ini bisa panjang kalau keluar dari sini, ya sudah. Terus kita ada yang bilang bisa aja keluar dari sini. Kita bilang yang ini mungkin, yang ini tidak mungkin. Padahal ketika keluar dari sini juga sebenarnya kita tidak terlibat. Tapi Allah akhirnya menunjukkan kemampuan. Ada beberapa orang yang entah karena kena laknat, tolong Jawa, entah karena fasud, kadang ininya tumbuh hal-hal yang tidak wajar. Wali-wali yang jalur-jalur thariqatul adat itu ingin kampanye bahwa kekuasaan Allah tidak. Nah kita yang fakir itu juga ingin kampanye yang dekat Allah atas nama fakir. Tadi memberi penjelasan. Ketika sesuatu adat terjadi sebetulnya kita sama sekali tidak terlibat. Karena ketika adat pun ya kita ada siapa-siapa. Ayam keluar dari telur kita tidak berkontribusi. Tapi kita katakan itu mungkin, yang dari batu kita katakan tidak mungkin. Dari kitab Husnul Hamidiyah ya bedanya apa? Kalau makna tidak mungkin artinya kamu tidak mampu. Ayam dari telur kamu juga tidak mampu. Gitu. Bedanya apa sama yang dari sama-sama kamu tidak mampu. Jadi harusnya kamu bersaksi ketika keluar dari telur ya asyhadu annaka ala kulli syai'in qadir, ketika keluar dari batu ya anak berpikir kalau unta pasti lahir dari ini kalau bikin contoh. Kalau air pasti dari mata air yang ada di tanah. So bikin contoh air yang ba'u min asobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi pertanyaannya ketika air keluar dari tanah apa? Ketika Anda ngomong wajar, apa hakikatnya Anda ingin membuat? Kan ya ada. Nah kalau enggak, berarti kamu hanya bersaksi. Atas apa? Atas kekuasaan yang membuat. Ya sudah, kalau atas kekuasaan yang membuat ini tidak terbatas. Bisa membuat dari asofi Rasulullah. Jadi cara iman. Jadi ini daftar wali pertama, urutannya itu. Urutannya tauhidnya harus benar, tidak boleh didikte hukum adat. Paham? Jadi kalau saya jumpa lagi mau nanya apa, kena hukum adat. Aneh jadi wali. Tapi ya mungkin, tapi ya aneh. Jadi ketika roh kita sambung dengan roh yang ada di Mahfuz, itu kita akan membaca benar-benar innallaha ala kulli syai'in qadir. Sehingga di sini wali-wali bisa liwat di atas air, karena dia ketika liwat di atas tanah itu juga ada kemampuan kita. Buktinya di atas tanah kamu dikasih setruk ya nggak bisa lewat. Kadang orang saya tidak bisa lewat dengan ini air. Air itu kalau diinjak pasti kita tentukan terus bilang tidak bisa lewat karena air. Memangnya kalau di tanah kamu bisa lewat atas kudronya siapa? Nyatanya ketika ada tanah dan lempang kita dikasih setruk ya tidak bisa lewat. Jadi akhirnya, nah wali-wali itu nggak tahu bedanya antara tanah dan air, karena semuanya berdasar itu. Jadi wali-wali kan apa nyebrang ya di matanya sama.
pas nganggu walinya ya. Akhirnya di sini jadi ya kira-kira gitu cara berpikir wali. Jadi otaknya benar dulu wakilan. Baru wiridan. Sekarang orang daftar wali wiridannya itu genjot. Tahu sih jeblok. Mau sekian puluh ribu bacaan ini. Masalah itu. Karena cara berpikir masih sama. Penting itu akidah. Ya saya ulang lagi ya, jadi enggak bu. Misalnya Imam Nawawi itu kalau sholat malam-malam, padahal beliau di Damaskus, tahu-tahu sholat di depan Ka'bah. Karena pikirannya beliau ya gitu. Allah itu bisa toyil waktu, bisa toyil arti. Saya kesana jalan kaki berhari-hari atas kudratnya, tidak ya atas nama kudrat. Jadi enggak tahu bedanya antara bumi dan air. Itu jenis ansyaha awalan al-qamar. Makanya wali-wali itu sekali kumat wali ini, roh bumi pun nangis. Saya tuh sholat di Korea itu nangis, kasihan bumi ini sama-sama arduwa tidak dipakai sujud. Kayak apa tangisannya? Orang terus protes, masa bumi bisa nangis ini benda mati? Itu kebodohan kita. Ketika orang-orang soleh meninggal itu istilahnya Nabi ya ditangisi bumi. Ketika orang-orang bejat meninggal istilahnya pangeran ya tidak ditangisi. Lalu ada pertanyaan, loh, kenapa bumi bisa menangis dan tidak menangis? Pertanyaan itu bodoh sekali menurut para wali. Karena begini, memangnya manusia yang sekarang bisa nangis, bisa bulu. Kalau ATM-nya banyak bisa bulu. Kalau mau balik untung ya, supaya pandemi nangis. Kalau saya nggak ngefek ya. Nah, pertanyaannya begini. Kamu yang bisa senang karena punya uang, bisa nangis karena nggak punya uang misalnya. Memangnya kamu dari apa? Materi kamu yang sekarang bisa nangis, bisa guling, bisa berpikir, bahkan bisa merekayasa sesuatu, materi kamu dari apa? Dari bumi. Nah di sini, nah kenapa ketika bumi disifati menangis kamu janggal, kamu nggak percaya? Nah ini Allah sering menyebut ansyaha awalam. Jadi ketika manusia lama sekali bisa hidup itu kalau dengan kepala normal, dengan kaki normal, dengan jantung normal. Nah ketika sudah mati dan sudah menjadi tanah, bahkan sudah dimakan cacing, terus bilang ini nggak mungkin bangkit lagi. Dengan referensi yang bisa hidup hanya yang seperti ini. Jantungnya ada, matanya ada. Allah lalu menggugat. Oke, goblok kamu. Kalau sudah jadi tanah nggak bisa jadi manusia lagi. Manusia sekarang harusnya nggak ada. Dong semuanya dari tanah. Sementara kamu bilang dari tanah jadi manusia itu mokal. Nah, kalau mokal ya yang sekarang pun nggak ada manusia. Nah ini hebatnya Quran. Makanya Quran ketika berargumentasi kul yuhihal ladzi ansya'a awalam marrah. Jadi gugatan itu adalah kebodohan. Bukan masyhur kan ada orang kafir. Yang Nabi kan sering kampanye, nanti setelah kamu meninggal pasti dibangkitkan lagi. Terus ada orang kafir bawa tulang belulang yang sudah membiru terus dikremes-kremes gini dilemparkan ke kanjeng Nabi. Apa seperti ini bisa bangkit lagi ya Muhammad? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Terus wa darbalana masalam wa nasakha qala ma yuhil izama wa hiya ramim itu. Barang disebarkan Nabi, atazunnu anta ya Muhammad anna hadza mab'us. Masa seperti ini nanti bisa dibangkitkan lagi? Allah cara gojlok itu sederhana sekali dan itu mematikan, secara argumentasi mematikan. Disebut ansyaha qul yuhihal ladzi ansyaha awwala marrah. Kalau manusia yang sudah hancur lebur jadi tanah, mukhal menjadi manusia lagi. Harusnya manusia semuanya di dunia yang sekarang kamu anggap mukhal. Karena materinya dulu juga dari tanah. Ya ini jenis kamu harus ingat asal usul manusia itu dari tanah. Nah, makanya pentingnya ingat awal amarroh tadi. Nah, kalau awal amarroh dari tanah bisa jadi manusia, kenapa Anda repot sekarang? Ketika jadi manusia sudah jadi tanah lagi, bangkit lagi. Ini namanya terjebak hukum adat. Jadi yang anggap mukhal itu terjebak hukum adat. Harusnya dia cara berpikir nih, ketika saya jadi manusia punya jantung, sebenarnya kita juga gak berkontribusi. Kita punya paru-paru, punya nafas, punya organ juga tidak ikut bikin. Nah, kalau gak ikut bikin, harusnya kita hanya bilang innahu ala kulli syai'in qadir. Ya sudah, kalau ala kulli syai'in qadir, nanti pun kalau membangkitkan dari tanah juga ala kulli syai'in qadir. Tapi Allah memandu kita lebih mudah lagi disuruh ngitung ansyaha awal marrah.
Makanya saya mikir awal ba'si itu gampang sekali. Kalau hari kebangkitan itu mukhal, harusnya lebih mukhal yang sekarang. Karena tadi makhluk yang semuanya sekarang tukang rekayasa, tukang macam-macam, tukang pidato barang itu semuanya dari tanah. Yang sekarang jadi makhluk manusia sebanyak. Kenapa jadi masalah ketika sudah jadi tanah? Allah mengendaki. Makanya disebut kuliyuhiyal ladzi ansyaha awwalama. Nah, kenapa berpikir segoblok itu yang menyoal tadi? Karena arwahnya ini tidak kobiliyah. Dokumen-dokumennya dia itu sudah biasanya dikepung hukum adat, dia tidak dikepung hukum hakikat. Jadi ribet. Nah, makanya sekarang itu problem kita itu tidak pernah memukobalahkan, mempartnerkan atau ngepaskan ruh kita dengan ruhnya para wali. Makanya sahabat itu hebat karena ruhnya sahabat dipanderkan ruhnya Rasulullah SAW. Kita dipanderkan sama guru kita ke guru kita sampai Rasulullah. Disinkronkan. Karena tadi apa artinya sinar ini begitu terang kalau kita sendiri menghindar dari sinar itu. Kita dapat kesinaran ya kalau kesini. Apa artinya hujan lebat kalau Anda menghindar, yang dapat ya yang intinya begitu. Nafahatur Rahman itu seperti itu. Makanya caranya harus fatah ta'arrodul ini fahati, dia harus ikut masuk ke dalam. Makanya ala iktirabbikum ala inna lirabbikum fi ayyami darikum nafahatin ala fatah ta'arrodul li nafahat. Jadi ini masalah-masalah utama kita. Kenapa ada wali mukasyafah ya kira-kira seperti itu? Karena memang rohnya ini fakta. Kalau kamu tanya itu apa mungkin? Ya kiasnya orang yang nggak ahli astronomi, nggak ahli dan metodologi dan meteorologi dan geofisika itu bisa personal dan karena sistem tubuh kita memungkinkan itu. Beberapa orang-orang yang masih tulus kalau anaknya kecelakaan, mau nopo ya kok nganti ini. Ternyata ya betul ada peristiwa yang musibah. Artinya apa? Sistem tubuhnya dia tahu-tahu merespon. Kroso. Nah, padahal nggak ada. Ya karena tadi pas itu mungkin dia baik, sehingga firasatnya masih normal. Coba kalau pas anaknya kecelakaan yang jauh misalnya dia pas mabuk atau pas kartu babon, akal sudah hilang, atau pas mangan luar, mangan lurumu, mangan kabel, luar, pasti ada peristiwa firasatnya ada. Tapi kalau dia berkehidupan normal, nah itu karena ketika berkehidupan normal namanya dia tidak erot, dia tidak. Jadi itu. Nah, masalahnya kita ini sering sudah tidak normal, sehingga terus nggak ada mirah. Nurani kita sudah tidak punya kekuatan membaca. Jadi kalau kamu tanya apa itu mungkin siapa mungkin gampang. Orang yang nggak ahli meteorologi dan geofisika itu kalau hujan itu ya nyata-nyata harus ungkap tenang. Itu sama sudah kayak ijma. Ada ungkap tertentu yang ditafsirkan mau hujan rata-rata ya. Karena sistem tubuh kita ini baik. Mulai yang ngono berrahim baru. Kira-kira bisa mau bujumu ke eling MC ini, udah lah bujumu kamu. Padahal bujumu raron aku itu lagi naksir MC. Bawaan paling kena semprot belala. Kena. Padahal kan tidak ada indikasi. Jadi sama seperti kamu banyak kan ketemu teman gitu nggak pernah tahu masalah sekitar orang nyaman, nggak nyaman. Disebut ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Kamu harus takut istrinya orang mukmin karena kalau dia waras dalam keadaan normal yang dulu bi nurillah. Tapi ini tadi yang mukobalannya sing inter. Ya di antara keramat Habib Ja'far yang sering disebut banyak orang kan ketika ketemu Gus Dur itu kamu presiden. Orang presiden taksi itu enggak presidennya orang Indonesia. Itu ketika Gus Dur masih apa, masih belum siapa. Jadi antara keramat yang disebut orang kan dia mendikan Gus Dur presiden mulai dulu. Karena Gus Dur sendiri terus ngentering jauh. Saya punya teman di Indonesia Timur itu presiden waktu. Karena sering dijauhi Gus Dur itu terkenal wali di Sidoarjo. Tapi Jakarta.
Jadi momen-momen seperti itu banyak cerita-cerita seperti itu. Termasuk keramatnya Habib Soleh Tanggul itu kan karena itu yang dia bisa tahu. Di keluarga Hasani itu kan normal namanya Alawi. Yang Alawi normalnya kan di keluarganya ini Husaini. Tapi Muhammad itu bin Alawi. Itu di antara ceritanya itu Habib Soleh itu pas ke Mekah, singkat cerita Habib Alawi itu mimpi ini punya anak alim. Punya anak alim. Habib Soleh Tanggul itu iya tak cuma anak-anakmu alim, tapi ada resikonya. Ya begitu. Saya kuno wala juga, karena a'lam meminta wa asyhad. Resikonya kok lu alim di bagus udah terkenal. Saya biar lagi. Saya kuno wala itu Bismillahirrahmanirrahim. Karena asyhadu min abi. Kayak gitu betul belum hamil. Beliau juga punya anak lelaki yang hamil. Iya tak dengar, tapi resikonya kayak kesel. Karena sudah minta. Yang masyhur Said Muhammad kalau hikmat sampai Soleh Tanggul yang beliau diceritai abah-abahnya bahwa beliau begitu membarokati doa itu. Jadi banyak cerita-cerita. Yang masyhur kalau di dunia Kiai Muhammad Pasuruan hampir semua tamu bersaksi di kasaf, maksudnya belum matur sudah didawai seperti yang kejadiannya seperti itu. Pesannya itu arwah kita harus mukobal, harus segaris dengan. Jadi namanya ta'aruf. Dimulai dari apa? Dimulai roh kita sambung guru-guru kita ke guru-guru kita sampai Rasulullah SAW. Walakin nama qabalat arwahuhum ruhahu syarifah suqiyat min tilka. Ketika rohnya para sahabat ini terpatri atau terdikte atau terkonek dengan rohnya Rasulullah, mereka cara berpikirnya Rasulullah paling tidak menyepelekan dunia, nganggap dunia mata ulu. Kita kan sudah tidak sambung. Rasulullah darani dunia mata ulu dari Tuhan penting dunia. Panduannya bilang mata ulu, perilaku kita kan penting. Kalau sekali bareng oleh. Singkat panduannya Nabi bilang mar'ah itu khabar itu syaitan. Jadi kalau enggak obat itu kan sudah ada sambung semua. Nabi nganggap sholat itu rohatul mukmin, istirahatnya orang mukmin. Bakuratu aini di sholat. Kita nganggap sholat itu muskilah problem. Waduh, pakai berturu sholat. Ini kan, ya ini serabakat wali. Layar kiamat. Karena apa yang dikatakan Nabi itu dimukhalif semua. Ketika Nabi mensifati sholat qurratul ain, ini nganggap muskilah. Ketika sifat darahnya HP itu syaitan, ini nganggap hiburan. Nah, ketika dunia darahnya mata hurur, ini nganggap penting sekali. Disimpan kita pun berarti dia nyimpan hurur. Apa kalau ya? Belum balik juga balik. Orang wali itu gampang, wali jatah kenal yang berarti top. Karena orang jatah kan sih orang logika. Iya. Paham ya, jadi ini cerita-cerita dunia wali. Pernah saya cek di Ikhya juga temanya mesti seperti ini. Sehingga wali semua, tentu terutama para nabi, memang nggak tahu bedanya antara batu dan induan lembaga. Nah, gue harus harus beda. Jadi cek mahsub birabdil adat. Anda masih dicipta hukum. Makanya Nabi itu kalau ada apa-apa ya santai lah. Masyhur kan beliau beli di Sahara nggak ada. Ya Rasulullah almat santai. Ya Rasulullah almat malah Nabi ketiduran. Karena bagi beliau itu ketika ada air banyak di perguntaan ini, ya kudratullah nanti di padang pasir di kudratullah. Jujur Nabi itu nggak tahu bedanya antara padang pasir dan pegunungan yang potensi, nggak ada bedanya. Karena semua di kudratullah itu. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim melani nekat. Sarah Hajar sampai Ismail ditinggal. Wah padahal jelas nggak ada air terus semua. Ya karena beliau cara berpikir.
Bedanya apa hidup di daerah yang melimpah, makanan pokok sama yang tidak melimpah, atau semuanya hidup karena kudratullah, bukan karena makanan yang akhirnya betul. Ketika Ismail sampai 7 kali ibunya nyari air, nggak ketemu, karena ada air keluar dari pijakan kaki Ismail. Syaratnya Nabi, syaratnya wali itu seperti itu. Ya ada jadi wali untuk semua orang. Orang kok gak mau didikte hukum ada. Itu dimulai dari kesaksian ansyaha awal pelatihannya. Dan saya tuh senang sekali sebelum beliau kabur di Abu Ja'far di antara kenangan saya pernah diminta. Makanya di antara foto ada foto saya sama beliau. Kami memang pernah diminta sama dia. Dan saya terbaca fakta sana kita konsisten. Wali-wali jenis ini itu yang membaca terus masalah kudratullah dengan ditandai dengan ada khorful. Nah kita yang jalur fikih, kita tidak bayangkan orang tidak tahu istinja, tidak bayangkan orang tidak tahu cuma nggak bayangkan kalau orang nggak tahu hukumnya jual agama itu haram. Contohnya yang ngomong, dan ini Allah pasti ridho dengan kita karena masih menerangkan halal. Kalau memang wali sama-sama insaf, pasti dua kekuatan ini rukun. Karena sama-sama dunia utama. Kalau biasanya aku ditawani jadi wali keramat, ambil ditawani jadi wali mulan halal haram, milih mulan halal haram. Makanya roh saya sudah didesain untuk senang. Uang roh halal haram itu senang. Karena ya ada wali yang senangnya ini monggo lah, itu pilihan. Dan kita bisa milih. Jadi mari larang kan bisa milih. Sing ribet sing ra iso milih iki ora ditampa milih iki. Alas. Dan gak ada milih, enggak ada yang milih. Ya ini juga ada kelompoknya yang wali jenis ini. Masyaallah itu orang-orang yang tersiksa kalau lalu rofu halal wa haram. Tapi yang wali ini tersiksa kalau orang terdikte hukum adat sampai gak ngerti khorikun. Nah, makanya Syabdu Qadir Jilani ketika ada ayam sudah jadi tulang, dia santai aja. Ketika dari telur ayam berkokok yang masih sehat ya dikudrotillah. Nah sekarang sudah jadi tulang belulang ya. Bedanya apa? Dia nggak tahu bedanya, barokahnya nggak tahu bedanya, ya santai aja lah. Bumi gitulah. Ya. Kalau kita kan enggak. Oh ya jelas beda, sudah marah. Pasti tidak bisa apa-apa. Pasti tidak bisa. Jadi nggak bisa apa-apa betul kan? Jadi itu hebatnya Allah mendidik. Jadi wali itu mulai dari imannya benar, imannya benar itu tauhid yang benar. Dan itu bisa dilatih dengan berpikir Allah. Allah. Jadi saya sendiri itu diselamatkan oleh Quran berkali-kali itu. Makanya ketika ada wali ditanya, kenapa Anda bisa ketemu Nabi? Tapi ini yang tidak hoax, yang nyata di kitab itu. Rohnya Nabi itu lebih gampang. Ditanya kenapa? Kalau Rasulullah bisa ketemu rohnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Lailatul Mi'raj, Faruhu Muhammadin a'zamu min dzalik wa awsa'. Sama lagi, jadi kalau rohnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim aja bisa ketemu Nabi Muhammad di Lailatul Mi'raj, Faruhu Muhammadin a'zamu min dzalik. Sehingga rohnya Nabi itu masih mengawal umat. Hanya tidak ada orang yang salam ke saya kecuali tak balas. Tidak ada orang yang mencintai saya kecuali masyhur tidak pakai dalil Sayyidina Muhammad. Hadis Qudsi, rata-rata kiai baca hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu ada orang Bedui datang ke makam Rasulullah SAW. Itu ya jeneng desa ya, tekane makam ngomel-ngomel, tapi ngomel wong saleh. Ngomel wong saleh, seorang lagi ngomel wong saleh. Inna taqul tawakkal haq walau annahum idzalamu anfusahum ja'u fastaghfiru wa astaghfara lahum rasul tawakkal tawakkal. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'u kadang-kadang apa? Ja'u kalau orang-orang yang dolim itu datang ke kamu Muhammad. Dan di tempat kamu itu fastaghfiru, mereka minta ampun kepada Allah Jalla wa ala. Terus si Dwi tadi bilang bakot cina, Dwi menunjuknya ke Nabi.
Dan saya sudah datang ke kekasihmu ini ya. Maka sekarang tinggal kewajiban kau harus memaafkan saya. Dan Allah kan ada walau annahum idzalamu anfusahum, orang yang dolim itu. Maksud jual agama gitu. Datang ke kamu Rasulullah. Jadi walau annahum idzalamu anfusahum jaruka. Makanya kita harus tetap menganjurkan orang Islam kalau misalnya belum mampu tidak bisa soal Rasul. Saya jarang pakai istilah anak saya atau santri saya kalau mau umroh dari suatu bahwa kalau anda itu lama ya istilah umroh itu tetap ya maksud saya senang istilah sowan. Dan orang itu bilang si Arabi tadi ya Allah saya sudah dagang kekasihmu ini dan sudah istighfar di depannya maka engkau harus menang. Karena si orang ini tidak wali, maksudnya belum wali papan atas maka Nabi tidak menang. Yang ditemui itu wali yang wali betul, sehingga wali betul yang masyhur itu cerita itu wali betul di Dewi Nabi ilhaqil Arabi, orang Arabi tadi susus wa kullahu katakan ke dia inna wa yastaghfir inna wa yaghfir lahu Allah sudah memaafkan dia. Jadi ini lagi-lagi loh masalah Pak. Kita kedatangan Nabi ini umroh yang tadi gratisan. Saya sudah lupa ditawarin umroh gratis oleh CTBT, tapi sampai sekarang saya tidak mau. Bukan karena sok sufi, saya merasa lebih top itu umroh yang lebih. Jadi nggak tahu Nabi lebih ukalon bumi. Gratis baru umroh sanggup kurang gerem. Serang-serang ketemu Nabi. Gratis, tidak nyual samu kurang. Ya tapi ya lumayan. Saya sampai. Saya baca. Ini terakhir nanti ya. Intar Allah arwahanil amniya. Baru ayat menciptakan. Yahduru biha hatun fi baitil maqdis. Autar Allah arhaman bi khosati min ghairil amniya. Ja'far bin Abi Thalib hatta fatira minal urdun ilal Madinah. Tusalli ma'al Habib sallallahu alaihi wasallam wa tukhatibuhu wa tarji'u fi misli lamhin basar faruhu Muhammadin akbar min dzalika wa asra'u wa awsa wa a'dhamu qudratan 'ala tanaqqul wal khitab wa huwa ruhul mukhatabah min al-ardi was samawati bis shalawat wat taslimah. Makanya itu sirinya. Jika Ja'far bin Abi Thalib dia kan mati. Beliau ketika perang Yarmuk kalau nggak salah itu kan beliau sudah meninggal. Saat meninggal itu juga, saat itu juga. Padahal itu dari Jordan. Jordan itu penerbangan ke Madinah aja 2 jam, 3 jam pesawat. Ketika meninggal, beliau rohnya langsung terbang. Ya salamun alaika ya Rasulullah. Nabi menjawab salam. Dan saat itu juga Nabi mengumumkan bahwa tadi dia sahabat gugur di medan perang. Dan dulu nggak ada ada. Nah kata saya Muhammad, kata saya Umar Hafid tadi. Kalau rohnya Ja'far bin Abi Thalib yang tidak Nabi saja bisa tasarruf, bisa jalan dan memberi salam ke Rasulullah, apalagi rohnya Rasulullah, masih memimpin wali-wali. Jadi walhasil itu dikiaskan mimbabil awlawiyah, makanya dia disebutkan Ja'far bin Abi Thalib hatta tatiran mu'annas rujuknya ke awam minal urdun dalam Madinah Munawwarah wa tusallima ala Habib sallallahu alaihi wasallam wa sufatibah faruhu Muhammadin akbar min dzalik wa asra wa awsa. Makanya Nabi itu apa? Ketika rohnya Nabi ternyata masih hidup dan nyatanya hidup, maka ini ruhul mukhatabah, roh yang bisa kamu khitab, bisa kamu ajak diskusi. Nah, ini sirinya. Kenapa kita kalau salam assalamualaikum maka karena ini roh mukhatabah, dianggap roh apa? Mukhatabah. Dianggap itu mungkin makomnya kita. Kalau wali-wali ya tidak dianggap. Yang memang faktanya dua tujah memang Nabi di depannya. Ada wali yang dia assalamualaikum sampai beberapa ratus kali. Itu berhenti ketika dengar salam dari Nabi waalaikumsalam. Dia rasa dijajah, kalau dijawab tenang. Karena dia sudah sumpah saya tidak akan mengakhiri salam ini sebelum kau jawab ya Rasulullah. Kata sami amin itu ya rutu alaihi salam. Kenapa kata-katanya alaika? Karena ketika rohnya Nabi itu ruhul hayat, beliau adalah ruhul mukhatabah.
Jangan niat awal jangan fikir, tekannya terlambat jadi ganti jadi berapa. Pertama dan terakhir sudah nggak boleh belajar ini lagi. Kalau punya jasa sama orang lain gimana? Tidak sing awali mau coba. Maksudnya sama macam terkipil lah, karena kan nggak duit tahu. Misalnya bayang nih sholat terkipil bener, nggak duit tahu. Saya itu heran. Saya termasuk heran dari Abu Ja'far. Beliau tuh kenal sama ulama-ulama yang selalu itu hormat. Sing ke kaliber, meter-meter, masuk itu semua yang masuk. Pernah sama jelas memang dia betul. Aku santai lah. Aku sebenarnya kayak gue Islam aku santai lah. Karena tadi saya juga nggak bisa bayangkan kalau ada wali jalur fikih. Bagaimana orang sholat mengetahui rukun dan syarat cara istinja atau hamil. Semua wali hanya keramat terus gimana Islam dengan kefiatul tohar, kefiatul sholat. Jadi harus beda. Misal pertama dibilang itu belum gitu. Jadi saya bayangkan ya sudah akan ngomong seperti itu. Ini agak kecelakaan malam ini terpaksa baca ini karena sudah sampai jam 12. Tapi kamu harus tahu, jadi kenapa banyak wali yang muka sama. Sebenarnya teorinya seperti karena mukobalah. Nah orang yang tidak levelnya kok memaksakan mukobalah ya itu sekarang ketika tauhidnya salah, masih robtul asbab. Dia sebenarnya ditarik di kutub asbab, di sini di kutub asbab. Padahal Allah di sini di musabbibin asbab. Jadi memang nggak ketemu. Ya, jadi ketika Allah itu, ya tadi dong saya Rasulullah mengatakan qurratu aini fi sholat. Kamu yang sholat itu problem. Ketika Allah dan Rasul menghukumi dunia mata guru, kamu diburu. Bahkan kamu kan tidak sambung. Sudah tidak sambung. Jadi sudah jadi guna fil ard, sudah dia HM sudah kayak gembel ini sudah ngalang-ngalangnya anak pang. Jadi sebetulnya Allah bikin anak pang di perapatan itu gambaran kalian. Roh kamu di dunia wali itu kayak gitu, gak jelas tujuannya. Kenapa? Lu rasa istighfar. Karena kalau rohnya itu beda. Makanya Nabi itu nggak tahu bedanya antara yang rutin cara adat dan sama saja. Semua Nabi, makanya Nabi Soleh itu ya tak tahu bedanya. Yang muka Nabi ini batu masa tua atau tidak, dia nggak kebayang gitu. Karena tadi ketika unta melahirkan anaknya, apa dengan kudrohnya unta itu tidak juga. Semua itu dikodrotin. Lalu kan sama-sama dikodrotin, bedanya apa unta sama batu? Bukan beda. Makanya angin juga gitu, Pak Sabtu Kodri lo tenang ya, ngomong pas semua aci, semua anut cerawai ya rikudi rasul soalnya aja ya akhirnya putus dipotong mana bumi ini lagi gak ada, dia gak tahu bedanya karena ketika orang sudah berkofi di hari tauhid semuanya bisa. Tapi yang nerangkan ini juga sudah tauhid ya. Kalau juga yang mengubah. Mau ngepot, itu wong bisik, saya kira iso. Iso dene wong darane ora iso. Dene orang-orang yang enggak bakat wali tak nerang. Iku wong bisik usah iki ora iso. Ora iso ku kowe ora kok. Katanya Pak Hamid bangun orang kemarin yang masih wali banyak begitu. Mungkin sing ora iso kok terus semua orang lain dibilang enggak. Kira-kira seperti itu, makanya orang kayak bapak yakin ya kabur. Saya masih ingat bapak kamu udah terjemput sebagai lahir ke Jogja minta saya boleh ganti beliau. Kamu mau kabur itu seperti itu, karena di rohnya ini sudah mukobal, sudah pancar nih om. Arahnya hidupnya itu sudah versi. Saya nabi ketika pidato di Haji Wada, la alillah alqakum ba'da hadihi abadan zaman. Setelah ini paling tidak ketemu. Itu sudah menunjukkan ada keputusan super penting, ya ada keputusan penting sekali. Ketika bukan sama saya sama Gus Sufi, pun ya jangan fokus haji, mungkin fokus masalah haji, orang itu saya itu. Karena beliau tahu kalau nanti nggak ada lagi setelah
Setelah itu orang saya banyak cerita-cerita Paham ya, jadi untuk bersambung dengan Sofi Rasulullah SAW itu harus mukobalah sama roh kita harus mukobalah pancar beruknya para guru-guru kita sampai Rasulullah wa huwa al-jali sufiru fikir nakka bikai semakan wa inamakan makanya terwali-wali di musyahadah ketika makhluk dia Rasulullah itu ya yang seperti ini itu disebut bahwa al-jalis gimana tuh diruhihi bina bagi haifinakan wa ainama syaratnya mukok dan tidak bikin mata tandingan nanti ketika bilang mata itu gue menonton tuh gue mau tambah sekali penting sekali bilangnya muttabi li Rasulillah muhtarik apa muhtarik wa muhtarik jadi saya juga heran ya kenapa banyak orang gak wali harus itu punya anak itu khasnya Nabi itu gak tahu bedanya makanya Nabi kadang disifati Allah itu Mama kunta terima kita buat tidak tahunya Nabi itu justru bagus karena tidak tahunya itu saking tahunya jadi nggak tahu saking tahunya kita kan misalnya gini masa waktu sapi rata bedanya kalau kita kan tahu bedanya ini batu yang nggak pernah melahirkan sapi yang melahirkan pedet tapi Nabi malah tidak tahunya itu saking tahunya memangnya sapi punya kekuatan apa bisa punya rekayasa apa bisa melahirkan anak semua yang terjadi pada sistemnya adalah biqudratillah nah kalau itu bedanya apa dengan dia jika Nabi Soleh ketika disuruh minta mujizat gambarnya ada itu kan ini keluar ketika Nabi di padang pasir nggak ada air itu sudah keluar dari mimpinya Sofi ya mendung kan nggak punya akal tapi ketika Nabi lewat tufiluhul qomama ya karena rumusnya kamu bisa kesana kemari karena apa menurut kamu sih karena karakter kamu karena saya punya akal punya fisik sebenarnya biqudratillah apa artinya punya karakter kalau kamu setuh apa artinya sih kalau kamu nggak digerakkan Allah ingin ke Naruhan tapi inginnya ke Jakarta tetap nggak sampai ke sini semua itu karena Allah nah kalau semuanya karena Allah bedanya apa mendung dengan manusia sama-sama tunduk musakhar diatur oleh Allah mendung diatur untuk ditunjuk untuk mengawalkan ini dia nurut ya Allah nah wali-wali itu sudah gitu ya sudah makanya masyhur wali-wali itu ya sudah di luar nalar imam sarang itu kalau ingin makan nggak ada yang dimakan dia makan pasir uni dasaman kalau dia ingin apa saja uni dasaman kalau ingin makan laham dia kuni lahman dengan beliau modern mungkin dia kuni pizza atau hotdog lumayan lalu makan hotdog karena di Kudroto nah di sini Maryam tidak pernah iskal tentang rezeki antara dia ada kolak ini tapi Maryam meskipun sudah ngerti mukjizatnya dia tahu-tahu ada makanan tapi dia tetap manusia kadang itu saking lupanya dia pernah iskal pernah janggal terhadap kenapa saya punya anak tanpa akhirnya dijelaskan ini pentingnya ulama ternyata untuk menjelaskan Maryam tidak selalu Allah itu pakai mukjizat padahal dia juga sering menyaksikan mukjizat sama ini dijelaskan secara ini Inna masalah Isa interwal kama saliyatan kholatoh minurah jika Isa lahir tanpa bapak masih mendingan ada ibunya tidak ada malah tanpa bapak itu menunjukkan tidak semua penjelasan itu pakai mukjizat kadang diselesaikan dengan penjelasan ilmiah ini pentingnya kita ulama fakir harus tetap menjaga ini jadi kemarin meskipun kita paribasannya rawalillah tapi jawab contoh itu tetap bisa penjelasan ansya'ah Allah sehingga ketika Nabi cerita bumi ini menangis ketika orang soleh meninggal karena orang yang sujud berdoa kamu tidak usah iskal kenapa bumi bisa menangis karena kita tahu manusia yang sekarang bisa nangis itu materi
Ya kan terus gak eskal ya gitu. Itu orang yang bisa menjelaskan secara ini. Saya berharap wali-wali ini jumlahnya besar. Meskipun dia tidak tahu kalau dirinya wali, karena ini biasanya tidak pasti keramat. Tapi kalau dia wali betul, pasti wali jalur Zaitab juga ngakui karena dia tahu daftarnya orang ini. Kalau maksud daftar list walinya. Kalau ini nggak hormat sama yang ini, mesti kualat ya. Karena ini jasanya besar terhadap pengembangan ilmu Islam. Harus hormat yang jenis ini harus ya. Mestinya yang mengharuskan Allah bukan kita. Kalau ini kan mesti hormat, udah rapati anak wali. Ikhlas. Harus hormat. Banyak dulu wali-wali kayak Imam Syafi'i itu ya nggak ngerti dirinya wali. Berartinya ya sudah ada wali kasof kayak Abu Al-Muhasibi itu ketemu Nabi Fikir tanya Manil Autat Asyafi'i, Manil Aktab Ahmad bin Hanbal, baru dia tahu kalau dan dia menikmati mendengar hal haram karena nggak kebayang di bumi Allah ini nama orang-orang yang bertinja itu kayak apa mandi jinut tapi mungkin itu amrun khorikun. Nah, saya itu sebenarnya ini yang di partai kanan yang tadi yang kata hal haram tapi tetap sebetulnya ini pun potensi jadi wali itu gara-gara menyimpan mata ulu. Kan jenis ini biasanya lahap sama orang. Kalau habis Ja'far kalau punya mana dibuang. Jenis ini mana mau. Simbangnya. Mana saya guyon sama Habib. Gimana sebenarnya Habib Ja'far siapa? Caranya dulu. Waktu kalau punya uang ribu, wah. Kali itu nanti dulu. Kita anda ada ratusan juta bukan 50.000. Iya. Memang kalau mau cepat. Yang tapi penggantinya kan habis. Kalau minat itu dulu dicoba. Dicobanya dua. Apa dicoba 2.000 dulu ya kan? Jangan langsung ini 100 ya. Cobanya apa? 2.000. Dari kedua masih 2.000. Ya gimana Beb? Itu pesan-pesan saya ini cerita apa? Tafsirnya. Ini ada silsilah. Tapi ini sudah tak konfirmasi kan, sudah tak materi. Jadi kesamaan ini ada di Ihya di mana. Nah, kenapa hari ini tak bacakan saya itu? Biar tahu memang orang-orang modern itu masih banyak yang mengalami karena cara pandangnya masih sama. Orang-orang yang tidak wali malah bilang apa? Saya itu wali menjadi zaman akhir. Dia mengkiaskan semua orang seperti